Umat sekalian, suster, frater, selamat Natal dan selamat menjelang Tahun Baru. Moga-moga sehat-sehat dan diberkati. Di tengah kesibukan mengakhiri tahun 2022 dan menyambut tahun 2023, masih sempat ikomisa. Syukur. Mungkin masih ada yang di pasar atau di mall atau kesibukan lain, tetapi kita ada kesempatan untuk itu. Pada akhir tahun 2022 ini kita dapat tulis sedikit seperti refleksi akhir tahun. Maaf kalau refleksi ala orang Lota, bukan ala orang GPI. Kita ada tulis baca jo, supaya tidak terlalu panjang. So mau dekat le perpisahan tahun. Refleksi dari apa yang saya buat akhir-akhir ini, yaitu menyapu. Karena tukang sapu dah libur Natal. Suatu pagi saya memutuskan untuk menyapu kamar tidur dan kamar kerja saya. Pegawai yang biasanya melakukan tugas itu berlibur, sehingga saya berinisiatif mengambil alih pelaksanaan pekerjaan rutin ini. Sambil memegang gagang sapu, saya berusaha untuk tidak memikirkan luasnya ruang kerja dan ruang tidur saya. Besar memang di Lota. Saya hanya mau fokus dan menyapu perlahan-lahan dengan sebaik-baiknya supaya bisa selesai. Fokus. Nah, pada hari-hari terakhir tahun 2022 ini, bagi saya dan setelah menemukan rupa-rupa hal baik, saya bicara tentang kelemahan. Saya mau fokus pada satu kelemahan untuk diperbaiki lebih mudah, dan itu lebih mudah dan memberikan harapan daripada saya sibuk memikirkan betapa banyaknya kesalahan yang telah pernah saya buat dan betapa saya selalu jatuh dalam kesalahan yang sama. Kalau saya memandang rupa-rupa kesalahan yang banyak itu, hal itu akan menimbulkan rasa putus asa dan perasaan lelah, malas untuk memulai karena terlalu banyak kesalahan. Oleh karena itu, pada akhir tahun ini saya fokus dulu pada salah satu kelemahan. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah seorang Bapa yang sabar dan lemah lembut, dan memampukan saya untuk melihat kebaikan, juga kekurangan-kekurangan dari saya sebagai anaknya, asalkan saya mau datang kepadanya dan bertobat. Maka saya mengutip kata-kata pemazmur, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggaran kita daripada kita. Saya menyapu terus. Sambil menyapu, saya menyadari bahwa gerakan yang pelan-pelan dan sabar tetapi cermat bisa membuat lebih banyak kotoran dikumpulkan. Maka saya mau sabar. Sesudah tadi, saya mau fokus. Kesabaran dan semangat tidak mudah putus asa sangat penting agar saya selalu mempunyai harapan untuk bangkit, untuk memulai lagi. Saya menyapu terus. Di sudut ruangan yang sulit dijangkau, saya harus mengulurkan tangan lebih panjang dan berusaha lebih keras untuk menjangkau debu di sana, di sudut-sudut itu, yang tak kelihatan dari kejauhan, apalagi dari dekat.
Debu-debu itu hanya terasa dan sedikit terlihat kalau saya menyekanya dengan telapak tangan. Kadang-kadang saya tidak melihat dan menyadari bahwa saya mempunyai satu dua kebiasaan yang tak baik, tak berguna, dan tak nyaman di mata orang lain. Pun tak nyaman di mata saya. Kadang saya tak anggap dan tak tanggap, tidak peka, menganggap lumrah, dan membiarkan sikap atau tindakan serta kebiasaan salah yang lama-kelamaan mengeras dan oleh karena itu menjadi berat dan sulit untuk dirubah. Sifat dan kebiasaan seperti mudah membantah, menolak, mengkritik, curiga, sulit menerima teguran orang lain, merasa diri lebih tahu, kebiasaan menunda pekerjaan, mengomel. Hal-hal itu biasanya tersamar di sudut-sudut hatiku yang gelap. Saya membutuhkan kerendahan hati untuk memberi kesempatan kepada Allah agar Ia dapat masuk dan membersihkan sudut-sudut gelap itu. Pemazmur yang selalu rindu untuk bertobat juga mengungkapkannya demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saya melanjutkan pekerjaan menyapu. Ketika sedang menyapu, saya menemukan tetesan noda mengeras di lantai. Saya butuh usaha ekstra dan saya butuh juga alat bantu lain supaya kotoran yang membandel itu dapat dihilangkan. Misalnya dengan bantuan pisau untuk mengerik noda yang telah lama melekat di lantai, atau kain pel yang basah untuk menghapus debu dengan sempurna. Seringkali saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri untuk bangkit dari kebiasaan yang tidak baik. Saya membutuhkan bantuan pihak lain. Pihak lain itu pertama-tama adalah Allah yang sangat mengasihi aku dan Ia mampu mengatasi segala persoalanku. Rasul Petrus pernah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya pun tak segan-segan mencari pertolongan kepada anggota keluarga, sahabat, atau rekan di lingkungan gereja, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pertemanan. Sebab Rasul Paulus pernah berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pekerjaan menyapu berlanjut. Ada satu jenis kotoran yang terdapat di mana-mana di seluruh ruang kerja dan ruang tidurku, bahkan di ruang tamu, yaitu bulu-bulu anjing-anjing kesayanganku yang bernama Alexis, Mocha, dan Pixel. Bulu mereka yang rontok itu kecil dan ringan, dan karena itu mudah terbang kemana-mana. Rasanya tak nyaman dengan adanya bulu-bulu itu. Butuh kesabaran, harus pelan-pelan untuk mengumpulkan dan membuangnya. Kalau saya terburu-buru, bulu-bulu itu juga akan terbang lagi. Amatlah penting bagi saya untuk mengenali kesalahan-kesalahan kecil yang berulang-ulang aku lakukan serta sudah menjadi kebiasaan. Kesalahan-kesalahan itu seperti menerbangkan dan mengayunkan saya ke sana kemari. Bahkan mungkin aku terlena sampai tertidur nyenyak, malah mendengkur
dalam dekapan atau buayan kesalahan yang sama. Kewaspadaanku harus selalu kutingkatkan, karena si jahat seringkali masuk dari pintu kelemahan yang kita dan saya sudah, dari pintu kelemahan kita yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau perlu, sebisa mungkin saya menghindari waktu, tempat dan kesempatan yang membuat saya mudah jatuh ke dalam dosa yang sama. Allah selalu menyertai saya dan menguatkan saya untuk tidak menyerah kepada bujukan si jahat. Sesungguhnya saya tak pernah sendirian dalam berjuang. Tinggal apakah saya mau menggenggam tangan Tuhan supaya saya berjalan bersama Dia menyusuri lorong-lorong kehidupan ini. Rasul Paulus memberi nasihat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus juga pernah menasihati murid-muridnya ketika berada di Taman Getsemani. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selesai menyapu, saya merasa lega dan puas. Saya ingin setia melaksanakan tugas rutin ini demi kebersihan dan kesehatan seluruh penghuni rumah. Demikian pemeriksaan batin, pertobatan dan pembersihan diri menjadi pekerjaan yang indah dan menyukakan hati, seperti sebuah mahkota di momen mengakhiri tahun ini dan menjemput tahun baru. Saya bahagia karena setelah melalui usaha yang serius dan tulus, kendati mungkin tidak sempurna, saya boleh menjadikan hidupku seindah rencana Tuhan. Tugasku selanjutnya adalah memelihara kebersihan jiwaku agar Tuhan nyaman bersemayam di dalamnya dan saya mampu menghasilkan buah-buah kebaikan. Besok pasti rumah akan kotor lagi. Dan saya juga mungkin akan gagal dan jatuh lagi. Mungkin juga saya akan letih. Tetapi saya tidak akan menyerah. Sebab Immanuel, Allah beserta saya. Dan bersama Raja Daud, aku berujar, Dialah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Selamat tinggal tahun 2022 dan selamat datang tahun 2023. Tuhan memberkati.